Nah, termasuk kayak ini nih. Ini yang terbaru kayak gini. Ini kalau kita putar nih kayak ada ketukannya gitu. Tuk, tuk. Nah, Pak Topik bisa ngerasain coba. Nah, itu kalau kita terkecoh, yang kita ganti adalah sensor ABS-nya. Padahal bermasalah bearing rodanya. Yang pertama kali menghantam jalan lubang kan ban. Ban, ya. Nah, ban akan rembetan berikutnya adalah ini bearing. Tapi nggak semua bearing roda itu rusak, itu mengakibatkan sensor ABS-nya lah. Gitu. Bingung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Selamat sore dari bengkel AH Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Sobat AHpedia masih di konten-konten terbaru yang akan kita sajikan bersama Mas Hardi dan kawan-kawan tentang bagaimana merawat kendaraan biar tetap lebih awet, fit, dan di perjalanan aman, ya kan? Begitu Mas? Oke, baik. Sobat AHpedia, apa yang akan kita bagi di sore hari ini bersama Mas Hardi? Mungkin ada konten yang sangat penting. Kita akan coba bertanya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Gimana kabarnya Pak Taufik dan Sobat AHpedia? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Amin ya Dan Rabbal juga alamin. banyak rezeki. Amin. Baik. Gimana Pak? Mas Hardi, kita mau beralih dulu ya dari yang oli-oli. Oh iya, ya kan berminyak-minyak. Nah, kita item, sekarang yang bersuara-suara. Ya, item yang bersuara, kemudian dia cukup riskan terhadap keselamatan. Iya Pak. Karena kan ini posisinya ada di dalam sini Pak. Dalam roda. Baik. Itu bearing roda Pak. Bearing roda. Nah ini dia Sobat AHpedia. Baik, Sobat AHpedia, apa yang mau kita bahas? Karena zaman dulu mungkin bearing roda zaman sekarang berbeda atau bagaimana? Iya, kita coba ada sedikit perbedaan dan mungkin dari tiap-tiap mobil dia memiliki karakter masing-masing. Jadi kalau zaman dulu kebanyakan mobil-mobil bearingnya kayak gini Pak. Nah, tipe tabung ya. Tabung. Nah, jadi tipe tabung baik yang dia ABS ataupun non ABS, perbedaannya sih mungkin hanya di internalnya saja. Mungkin di dalamnya ada beberapa ketukan. Nah, itu untuk menghitung ini apa namanya? Putaran roda. Nah, termasuk kayak ini nih. Ini yang terbaru kayak gini. Ini kalau kita putar nih kayak ada ketukannya gitu. Tuk tuk. Nah, Pak Topik bisa ngerasain coba. Oh, bagaimana cara merasakannya? Nah, diputar aja, Pak. Sobat AHpedia, saksikan. Nah, oh iya kan ada kayak ketukannya ya. Nah ini nanti nggak pas rodanya diputar nggak bunyi tuh? Enggak. Jadi itu dia buat membaca ini Pak, sensor ABS. Di sini ada lubang sensor. Ya, dia membaca mungkin jumlah ketukannya itu yang dibaca. Saya juga minim literasi. Tapi kebanyakan yang kita temuin kalau di ABS itu kalau bearingnya diputar tuh kayak ada ketukannya tuk 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 tuk. Baik yang dia model seperti ini ataupun model tabung seperti ini. Jadi kalau pembacanya kan rata-rata di sini Pak, kalau model tabung. Ya mungkin di dalamnya ada di antara gotri ada yang magnet, mungkin gitu Pak. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman ini. Ini hanya dugaan. Gitu, tapi kan dulu kan masih ada Mas yang model apa namanya? Model bearing. Ya. Yang dia di luarnya itu ada roda-rodanya itu loh. Betul. Itu awal-awal dulu. Awal-awalnya dulu. Berubah jadi seperti ini. Itu yang ada rodanya itu biasanya pembacanya dari apa namanya? CV join. Oh, dulu kan roda-roda ya. Terus sekarang diganti di CV join bagian outer itu kan kayaknya ada apa namanya? Geriginya gitu. Itu bisa juga dari situ pembacanya. Kayak gitu. Tapi kebanyakan sekarang itu modelnya kayak gini, Pak. Udah ganti. Nah, sensornya itu berada di sini untuk membaca ABS. Kadang-kadang bearingnya rusak, itu indikator ABS nyala. Terus begitu di cross check, waktu di scan itu biasanya muncul sensor ABS. Jadi sensor ABS-nya tergantung bearing yang rusak. Kita pernah yang terakhir masalah ABS itu Vios. Vios Gen 2. Oh iya. Belakang sebelah kiri. Nah, itu dia ABS. Nah, itu kalau kita terkecoh, yang kita ganti adalah sensor ABS-nya. Padahal bermasalah bearing rodanya. Tapi itu tidak dengung Mas ya? Dengung iya. Dengung juga? Tapi belum begitu parah Pak. Jadi ini Mas Rudi yang mengerjakan di dalam ini. Jadi dia waktu itu nggak begitu dengung, tapi dia DTC di ini di apa namanya ABS-nya itu dia sensor belakang kiri itu yang bermasalah. Begitu kita baca pakai scanner kan bisa baca putaran roda. Nah, putaran rodanya antara depan, kanan, kiri, belakang, sebelah kanan itu berbeda dengan putaran yang belakang sebelah kiri. Jadi cara kita membuat kesimpulan apakah sensornya bermasalah atau bearingnya, kita tukar sensor bisa Pak. Biasanya kan kalau belakang itu kanan sama kiri sama.
Jadi kita tukar sensor yang kanan, kita pindah ke kiri. Ternyata begitu dipindah, ya tetap yang sebelah kiri. Jadi itu bearingnya yang kena, kayak gitu. Nah, selain kerusakannya, selain mengarah kepada sensor ABS ya, atau mengecoh pada sensor ABS, kerusakan bisa juga terjadi ketika dia jalan di atas kecepatan 60 km/jam, muncul suara dengung. Nah, jadi kalau kita jalan terus, apalagi kalau gasnya dilepas Pak, jalan udah kecepatan 60, gasnya dilepas. Nah kan RPM mesin kan masih turun. Ya. Nah tapi putaran roda masih nggak seperti turunnya RPM. Betul. Nah, jadi dia tetap turun putaran, tapi lambat. dia lambat. Nah seperti itu. Sehingga yang terjadi suara dengungnya muncul. Ini kok kayak suara knalpot racing. Nah berarti kalau terjadi muncul knalpot racing atau suara knalpot racing ketika kecepatan rata-rata di atas 60 km/jam, itu menandakan bearing rodanya teman-teman mengalami keausan kayak gitu. Tapi pada saat itu sensor ABS nggak nyala? Nggak harus nyala. Jadi ada salah satu akibat dari bearing rusak itu adalah sampai dia sensor ABS-nya nyala. Tapi nggak semua bearing roda itu rusak itu mengakibatkan sensor ABS nyala. Gitu. Bingung deh. Nanti diulang-ulang perkataan. Ya. Nah, nanti tambah bingung. Nggak, nanti bakal paham. Seperti itu Pak Taufik. Nah, jadi kalau bearing yang rusak, yang diganti itu enggak ini lagi sekarang. Jadi sebesar ini yang diganti. Ya. Sampai bacaan sensornya juga harus diganti berarti. Satu paket ya. Jadi sekarang itu profesor mobil itu mengenakkan mekanik. Iya benar. Kalau model kayak gini kami harus pertama ngelepas hubnya dulu. Oke, betul. Ya. Nanti setelah hubnya dilepas, biasanya ini kan ada 2 potong Pak. Nah ini yang satu terhubung dengan hub, yang satunya tertanam di rumahannya Pak. Jadi dia itu ini harus ngepres pakai ini. Jadi begitu dia dilepas dari rumahnya aman. Tapi bagian dalamnya sini ada yang tertinggal di hubnya. Nah, yang susah itu adalah ngelepas yang tertinggal di hubnya. Kami punya alat khusus bearing untuk nangkep. Jadi nanti bearingnya masuk ke sini dari kanan kiri sini, seret. Terus nanti di tracker. Di tracker dia akan keluar. Tapi buat teman-teman yang nggak punya, itu biasa dipukul. Nah, kan susah. Itu dan nggak semua hub itu, misalnya ini gambaran kasarnya Pak ya. Ini hub ini namanya hub ini Pak. Ini hub ya. Bukan ini namanya hub ya. Oke. Jadi hubnya ini bearingnya di sini. Kita misalnya membuat perumpamaan ini adalah bearingnya. Sementara baut 4 ini atau lubang 4 ini itu adalah terlepas. Dia terlepas. Ya, tertinggal hanya bearingnya. Begitu dia terlepas, ini dia ngikut, bagian luar dia ngikut, bagian dalamnya tertinggal di sini. Nah, yang tertinggal di sini nih, kalau teman-teman misalnya nggak punya ini alat untuk ngangkat atau special tools ya, maka yang terjadi kebanyakan dipukul Pak. Dari sini kemudian ditaruh battle, pukul. Tapi ada yang pernah kami temuin, itu kami mendapati mobil itu Datsun waktu itu ya. Itu Datsun, dia itu bilang, Mas ini beberapa waktu yang lalu habis ganti bearing roda. Tapi ketika dia habis jalan, terus dia direm, itu getar. Nah terus kita bilang, oh itu berarti Pak, biasanya rotor disknya gitu. Oh ya. Akhirnya kan kita rem, ya. Kita memang cek, kita pasang mur, peleknya kita lepas, pasang mur, rotor disknya dia kita running. Begitu di running, rotor disknya gini Pak. Nah Pak, ini fix Pak, rotor disknya Pak. Terus kita ukur pakai dial gauge pun juga dia ngobeng gini. Oke Mas, ya udah bubut aja Mas. Kita bubut Pak, kita bubut shred. Setelah dibubut langsung pasang Pak, karena habis dibubut kan udah nggak usah dicek lagi kan. Begitu pasang, tas jalan, shred, masih getar Pak. Wah akhirnya ini apa nih ya? Akhirnya kita coba ngecek lagi, ternyata dicek dia gitu lagi, oleng lagi. Begitu oleng kita lepas, ternyata permukaan ini Pak. Nah ini kan dia kan permukaannya kan dapat rotor disk ya. Ini permukaannya ke sini teman-teman. Nah ini dia, ini nggak rata, jadi sini bekas kena pukul. Nah sini ada yang nggak kena pukul. Yang bagian kena pukul ini membuat permukaan jadi tidak rata. Akibatnya ketika rotor disknya masuk, nah salah satu permukaannya jadi miring gitu. Jadi rotor disknya itu miring seperti itu. Akhirnya ketika dia muter, itu dia mengakibatkan oleng. Kayak gitu, kita pernah keprank kayak gitu. Akhirnya apa? Solusinya adalah kalau sudah terjadi seperti itu, maka harus dibubut ininya, permukaannya. Oh, nggak bisa diganti, pilihan ganti bisa ya? Pilihan ganti pasti bisa. Tapi ketika itu kita memilih ini dibubut.
Jadi permukaan antara sini dengan sini Rata. ini nggak rata tadinya. Iya. Akhirnya kalau dibubut dia menjadi rata. Nah, begitu dia jadi rata, ditaruh rotor disc, diputar aman. Kayak gitu. Itu efek kalau misalnya kita pakai kayak gini, Pak. Ini merupakan prank. Gitu. Ya paling enak adalah sekarang modelnya kayak gini. Ini yang kebanyakan pakai kayak gini. Yang pakai yang kayak gini tuh Nissan March, Datsun, Serena, X-Trail lama itu masih pakai gini. Tapi mobil-mobil Nissan yang terbaru udah pakai model kayak gini, termasuk yang kemarin kita cek beberapa Honda itu yang pernah ganti, itu pun juga ada pakai model hub seperti ini. Ini di satu sisi dia lebih cepat ngerjakannya, di sisi yang lain potensi olengnya hub terhadap rotor disc itu tidak terjadi. Kayak gitu, Pak. Baik. Tapi kalau sebenarnya bacaan sensornya nggak ada masalah berarti ya? Nggak ada masalah. Cuma masalah bearing bunyi aja ya? Bearing bunyi, terus selain bunyi itu kadang kalau udah didiamkan terlalu lama, itu kita pernah dapatin ambrol. Jadi lepas hubnya ini. Nah ini hubnya ini lepas. Tapi ya memang itu mobilnya Pak Agus, driver online itu waktu itu. Karena seringnya mobilitas akhirnya bearingnya nggak kuat, lepas dia. Tapi nggak sampai yang bikin drive shaftnya ikut lepas, enggak. Gitu, Pak. Baik. Nah, kalau kita berbicara masalah harga nih, Mas. Ini kan ada yang ori dan yang KW. Oh ya. Nah, bagaimana sih menentukan kita tuh mendapatkan KW yang bagus? Itu bagaimana? Oke, kalau yang KW yang bagus itu biasanya sih kita ini, Pak ya. Merek ya. Berbicara merek, ada beberapa merek itu yang tiga huruf itu bagus-bagus biasanya. Yang 3 huruf ya, Pak. Itu bagus-bagus. Ada juga yang dia 3 huruf itu karena terkenal dengan bagusnya, itu dipalsu juga ada, Pak. Oh, jadi KW dikawinkan lagi ya. Oke. Iya. Tapi biasanya yang 3 huruf itu justru spare part yang OM. Jadi dia memasukkan ke pabrikan resminya, terus sama pabrikan resmi di merek dagang. Nah, kayak gitu. Bagaimana kalau di AH sendiri, Mas, bengkel AH Motor? Kami menggunakan yang 3 huruf itu tadi, Pak. Harganya sangat terjangkau. Jadi antara original, misalnya original 3 juta ya. Pakai yang itu harganya bisa 600.000, kadang ada 800, kadang ada 1 juta. Tergantung tipe mobilnya. Kalau X-Trail kebanyakan di atas 1 juta. X-Trail T31, kan X-Trail T31, C26, T32 yang belakang sama, juk. Nah, itu sama. Terus bagaimana dengan ketahanan? Ketahanan sejauh ini dengan meskipun kita pakai OM ya, itu dia 4 tahunan lah ya, itu bisa bertahun. Ya, 4 tahunan. Itu ada hubungan dengan servis apa namanya? Medan jalan ada hubungannya, terus kondisi suspensi misalnya kayak shock, kemudian ban yang makan tidak rata, itu juga akan mempengaruhi usia bearing. Kayak gitu. Semakin dia jelek suspensinya, semakin dia jelek ball joint-nya, maka kondisi bearingnya nanti akan lebih sering ngikutin permukaan jalan. Akhirnya lebih cepat aus juga. Terus jalan berair. Nah, berair malah ya? Berair. Itu dia akan mengakibatkan vaselin yang ada di dalamnya ini dia kering atau mungkin terkontaminasi dengan air sehingga kualitas vaselinnya itu menjadi jelek. Tuh. Atau jalan berlubang, dia menghantam, ini kan yang pertama kali menghantam jalan lubang kan ban. Ya. Nah, ban akan rembetan berikutnya adalah ini bearing, tumpuannya. Baru nanti masuk ke knuckle, baru masuk ke ball joint, terus shock atas, kemudian ada link stabilizer, itu baru masuk ke sana. Kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara yang barang yang sudah diganti itu sekitar 4 tahunan lah, akan merasakan lagi kerusakan atau bunyi gitu ya. Tapi model-model kayak gini, Pak, ini saya potong sedikit. Yang 4 tahunan itu rata-rata model kayak gini. Tapi model-model tabung gini nih, kami sering banget dapetin ya, terutama ya Nissan March, terus Datsun, terus ada X-Trail T30, C24. Yang model-model begini ini lebih rentan kena dibandingkan. Malah nggak awet ya? Iya, lebih nggak awet dibandingkan dengan yang model kayak gini. Kita nggak tahu kenapa. Wah, berarti terjawab sudah pertanyaan saya, nggak saya lanjutkan berarti.
Ya, Seperti itu Sobat Topedia. Jadi pengaruhnya ternyata ada perbedaan ya antara bearing lama dengan bearing baru ya. betul Pak. Ternyata bearing baru ini biar seperti ini memang kelihatannya mahal. Kalau ini berapa Mas? Yang ini rata-rata harganya sekitar 200 sampai 500 ribu. 200 sampai 500 deh. Yang ini yang 600 sampai dengan 3 jutaan lah ya, tergantung ori atau enggak. Tapi ini Mas bilang 4 juta 4 tahunan nih. Ya, Tergantung ini juga jalan. ya. Nah, kita ada mobil-mobil anggap aja yang paling sering menggunakan ini ya. Mobil-mobil kayak X-Trail 31 itu kan yang mereka lahirannya 2009. Itu kadang di 2020, 2024 ini baru ganti. Berarti bawaan asli. Bawaan asli berarti 11 tahunan. Keren nih. Nah, 11 tahun loh, kayak ginian. Tapi yang model-model kayak gini, nah ini yang kayak Mars lah, kita anggap bicara mungkin teman-teman yang pakai Mars itu udah hafal. Kalau misalnya dia bunyinya dengung kencang, berarti ini rusak. Ya memang harganya lebih murah, tapi juga penggantiannya lebih cepat. Paling rata-rata 2 tahun, 3 tahun ini model kayak gini udah terasa. Oh, berarti beruntung juga ya menggunakan paket baru ini. Secara masa pemakaian ya Mas ya? Masa pemakaian, kemudian proses kerjanya juga mengenakan. Jadi kita cuman grek, kasihan Pak. Kalau ini harus ngelepas knuckle, kemudian habis itu harus ngepres bearing yang tertinggal, setelah itu harus membersihkan permukaan knuckle-nya, kemudian masang bearing, harus ngepres. Nanti kalau ngepresnya misalnya dia terlebihan tonasenya atau beratnya itu bisa cepat rusak. Kemudian kalau misalnya dia miring masangnya itu bisa cepat rusak juga. Nah, kayak gitu, sehingga harus pakai mesin press yang ada di sana. Itu kalau misalnya hanya mukul-mukul saja makin cepat rusaknya lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ternyata memang itu salah satu keluhan sih saya dengar-dengar ya Mas ya. Bearing sekarang mahal. Dulu murah gitu ya. Iya, betul. Nah, ternyata cara masa pemakaian juga ternyata lebih lama daripada yang bearing yang tipe tabung. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Kalau zaman dulu malah bearing kayak gini kan kadang bisa dilumasin Pak. Nah, ada model dilepas. Model kayak gini, terus ada yang model kayak itu loh Pak, bambu itu loh, laker bambu. Laker bambu. Itu kan favoritnya teman-teman ya, misalnya kalau dia hanya bunyi atau mungkin dia nggak mau ngelok gitu kan. Itu kan biasanya cuma dilepas terus dilumasin. Diolesi. Dicuci dulu ya. Dicuci dulu. Itu kalau di Pakistan ya kayak gini nggak laku-laku ini Pak, karena diperbaiki terus. Ya seperti itu teman-teman, semoga video saya bermanfaat, dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman apabila video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.